Salam, 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 minas salami ilas salam. Tema hari ini kita akan membahas tentang memaafkan. Memaafkan adalah harga yang harus kita bayar demi naik lebih tinggi, demi untuk pertumbuhan dan kemuliaan. Lawan dari memaafkan, apakah balas dendam itu sesuatu yang buruk? Apakah balas dendam itu haram atau dilarang? Tapi tidak. Sebaliknya, kita punya hak penuh untuk membalas siapapun yang telah menzalimi kita. Itu adalah hak semua manusia, hak setiap makhluk. Tetapi yang mungkin belum kita sadari adalah balas dendam hanyalah bukti bahwa diri kita tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menzalimi kita. Ketika kita membalas seseorang, artinya kita turun ke level orang itu. Jika kita mengaku memiliki akhlak mulia, lalu membalas orang yang hina, maka kita justru menurunkan derajat kita sendiri. Misalnya, jika seseorang memaki-maki kita, lalu kita membalas dengan makian, maka nilai diri kita turun ke derajatnya, bukan naik. Yang lebih berbahaya lagi, orang yang pendendam sebenarnya adalah orang yang lemah. Mengapa? Karena orang yang pendendam mudah ditebak. Kita bisa dengan mudah menebak reaksi dan langkahnya. Dan jika musuh kita bisa menebak tindakannya, berarti kita sudah kalah sebelum bertarung. Karena itu, kita harus memperlakukan orang lain dengan akhlak kita, bukan dengan akhlak mereka. Jika kita ingin nilai dan derajat kita naik di mata manusia dan di sisi Allah, maka kita harus memaafkan. Tentu saja memaafkan itu tidak mudah. Memaafkan butuh kekuatan dan keberanian. Karena sejatinya
memaafkan adalah kekuatan bagi orang-orang yang kuat. Akan tetapi, mengapa kita sulit memaafkan? Jawabannya adalah karena kita takut. Takut terlihat lemah. Takut menjadi sasaran empuk bagi orang yang menzalimi kita. Takut kehilangan wibawa di depan orang lain. Namun, kita perlu mengetahui itu hanyalah ketakutan di dalam pikiran kita. Itu hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Justru ketakutan itulah yang membuat kita kehilangan kemampuan untuk memaafkan. Padahal memaafkan adalah tanda kekuatan batin yang sejati. Kita berhak membalas, iya betul, itu hak kita. Tapi jika kita ingin naik derajat, satu-satunya jalan adalah memaafkan. Yang banyak tidak diketahui adalah memaafkan adalah sifat ilahi, bukan sekedar sifat manusia. Memaafkan berasal dari nama-nama Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, Ar-Rahman, Maha Penyayang. Jadi, memaafkan bukan sesuatu yang biasa. Memaafkan adalah kekuatan dari langit, kekuatan ilahi. Dan ketika kita memaafkan seseorang, berarti kita sedang mengaktifkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Ketika itu terjadi, orang yang kita maafkan akan merasa lemah dan takut di hadapan kita. Karena ia tidak terbiasa menghadapi sikap seperti itu. Ia akan tenggelam dalam pikiran dan ketakutan sendiri. Mengapa dia tidak marah? Apa yang akan dia lakukan nanti? Dan itulah kekuatan memaafkan. Ketika kita tidak membalas, kita justru menjadi tidak bisa dibaca, tidak bisa ditebak. Dan itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang menzalimi kita. Jadi kita jangan takut kehilangan harga diri ketika memaafkan. Justru Allah akan menggantikan kehormatan kita dengan yang lebih tinggi. Ada
Tiga hal penting yang bila kita pahami, kita akan mampu memaafkan siapapun, bahkan mereka yang paling menyakiti kita, dan kita akan memandang penderitaan dengan senyuman. Tiga rahasia itu, yang pertama, bahwa segala sesuatu yang menimpamu itu sudah ditakdirkan. Ketahuilah bahwa apapun itu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Artinya, orang yang menzalimi kita hanyalah alat. Jika bukan dia, akan ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Karena Allah telah menakdirkan hal itu terjadi pada kita. Allah berfirman, mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Jadi yang menimpa kita bukanlah kehendak manusia, melainkan kehendak Allah sendiri. Jika kita tidak mau memaafkan, berarti kita menolak takdir Allah. Dan itulah akar dari semua kegelisahan manusia, menolak apa yang Allah tetapkan. Rahasia yang kedua yaitu serahkan balasannya kepada Allah. Sebesar apapun kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa membalas dengan keadilan sejati. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Jika kita menyerahkan balasan kepada Allah, kita akan melihat keadilan yang luar biasa. Sampai kita sendiri akan merasa kasihan kepada orang yang menzalimi kita. Dan bahkan berdoa agar Allah memaafkannya. Karena ketika Allah menampakkan namanya Al-Muntaqim, yang maha membalas, maka balasan Allah melampaui imajinasi atau apa yang terpikirkan oleh manusia. Ketiga, yaitu memaafkan dapat mendatangkan gantian yang lebih baik. Ketahuilah, siapapun yang memaafkan karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika seseorang menzalimi kita dalam harta, Allah akan menggantinya berlipat ganda. Jika seseorang
membuat kita kehilangan pekerjaan, Allah akan menggantinya dengan kedudukan yang lebih tinggi. Jika seseorang mengkhianati kita dalam cinta, Allah akan mengganti kita dengan orang yang lebih baik dan lebih setia. Dan jika seseorang membuat hidup kita seperti neraka, Allah akan menggantinya dengan kehidupan penuh kenikmatan. Namun kita harus ingat, cara Allah dalam memberi sering sekali dimulai dengan mengambil. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah mungkin mengizinkan orang lain menyingkirkan kita dari tempat kita saat ini, atau mengizinkan orang yang kita cintai mengkhianati kita agar kita bertemu dengan yang lebih baik. Begitulah cara Allah melakukannya. Tidak ada pemberian tanpa pengambilan, dan tidak ada pengambilan tanpa pemberian. Jadi kita jangan takut kehilangan. Jika kita kehilangan sesuatu di jalan Allah, pasti akan dikembalikan dengan yang lebih indah. Orang-orang yang benar-benar mengerti makna ini pasti akan tenang. Dia tahu setiap perbuatan zalim hanyalah peluang untuk naik derajat. Karena itu, orang yang memahami tentang memaafkan, ia melihat para penzalim seperti pelanggan yang membawa keuntungan. Kamu menzalimiku dalam 1000, berarti Allah akan menggantinya 10.000. Kau menjatuhkanku dari jabatan, Allah akan meninggikanku lebih tinggi. Inilah alasan mengapa Allah mengizinkan kezaliman terjadi di bumi, agar manusia belajar memaafkan. Dan melalui memaafkan itu, manusia akan dinaikkan derajatnya dan dimuliakan. Memaafkan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan Tuhan. Memaafkan adalah pintu menuju kedamaian, kelapangan, dan kemuliaan. Syukran laka ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. Salam
Salam, salam, minas salami ilas salam.